Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajibu awladakum bi thalathati khisal, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli buyuti nabiyikum wa hubbu tilawatil Qur'an. Wa qala aydan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Muttafaqun alaih. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul dalam Istiqlal Riyadul Falah dalam rangka memperingati hari Maulid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salawat ma'asalam mudah-mudahan kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salawat ma'asalam mudah-mudahan dicurahkan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, termasuk kita semua yang senantiasa selalu mengikuti jejak nampak beliau. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ibu Hidayah, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih keberkahan sepanjang hidupnya ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Para asatidz wal asatidzah Desa Ibu Hidayah, para hujjahul hujjah Desa Ibu Hidayah, para ustazah juga dua penjaga dari luar Desa Ibu Hidayah, semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang hadir di sini, mudah-mudahan berangkatnya di rumah senantiasa diiringi dengan cinta atau mahabbah kepada seorang walinya Allah, Al-Qutbul Ghaus Ramadan Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat pada semuanya, pada malam ini kita bersama-sama memperingati hari haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa beliau? Beliau adalah manusia biasa, artinya seperti umumnya manusia. Tidak aneh, beliau biasa. Cuman ada sesuatu yang luar biasa. Biasa manusianya biasa, tapi sesuatu yang luar biasa yang ada di beliau. Kita punya ibu, punya bapak biasa. Tuhan saya itu manusia biasa, lahir dari ibu dan bapak. Sebentar, anak-anak sebentar. Ini jam 9 rapi ya, jangan sampai nanti terpanjang ya, ceritanya.
Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir manusia biasa yang punya ibu dan bapak. Beliau punya seorang ayah, yaitu namanya Al-Imam Abu Saleh. Imam Abu Saleh punya ayah Al-Imam Yahya Az-Zahid. Imam Yahya Az-Zahid punya ayah Imam Muhammad. Imam Muhammad punya ayah Imam Daud. Imam Daud punya ayah Imam Musa As-Sani. Imam Musa As-Sani punya ayah Al-Imam Abdullah As-Sani. Punya ayah Al-Imam Musa Al-Judi. Punya ayah Al-Imam Abdullah. Punya ayah Al-Imam Hasan Al-Musanna. Punya ayah Al-Imam Hasan Siddiq, seorang cucu Rasulullah. Punya ibu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya ayah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mujib dari keturunan Tuan Syekh ke Rasulullah itu 14. Kalau dari ibunya itu 16. Abdul Qadir punya ibu Syarifah Fatimah. Ini bukan Fatimah Sayyidina Ali. Bukan ya. Jadi Tuan Syekh punya ibu Fatimah. Fatimah punya ayah Al-Imam Abdullah Az-Zahid. Abdullah Az-Zahid punya ayah Imam Muhammad. Punya ayah Imam Mahmud. Punya ayah Imam Zahid. Punya ayah Imam Abdillah. Punya ayah Al-Imam Kamaluddin Isa. Punya ayah Imam Muhammad Al-Jawad. Punya ayah Al-Imam Ali Ar-Ridha. Punya ayah Al-Imam Musa Al-Kazim. Punya ayah Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Punya ayah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Punya ayah Al-Imam Zainul Abidin. Punya ayah Sayyidina Al-Husain. Punya ayah, punya ibu Sayyidah Fatimah Zahra. Punya ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tuan Syekh manusia biasa yang punya ibu dan punya bapak. Kalau ibunya dari ibu Tuan Syekh, nasabnya mentoknya yaitu ke Sayyidina Husain. Kalau dari ayah, mentok ke sananya yaitu ke Sayyidina Hasan. Jadi ayahnya keturunan Sayyidina Hasan, ibunya keturunan Sayyidina Husain. Para jemaah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebut Al-Jilani. Umumnya kita suka menyebut Al-Jailani. Sebetulnya di wilayah Baghdad tidak ada perkampungan yang nama Al-Jailani. Yang ada hanyalah Al-Jilani. Itu yang benar. Tidak apa-apa yang dipermasalahkan. Gara-gara Al-Jailan, Al-Jailan Ustaz perang. Jangan. Berbeda Al-Jilan, Al-Jailan, jangan bersifat bodoh. Tidak apa-apa, Al-Jailan atau Al-Jilan nggak apa-apa. Cuma yang ada itu Al-Jilani. Kebanyakan kita menyebut adalah Al-Jailan. Yang benar Al-Jilani. Para jemaah sekalian, Tuan Syekh dilahirkan 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau Masehinya tahun 1047 Masehi. Karena perbedaan antara Hijriah dengan Masehi itu 578 tahun perbedaannya. Jadi lahir Tuan Syekh tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1048 Masehi. Dia dilahirkan maskulnya di bawah sedikit Imam Ahmad Al-Ghazali. Keilmuan Tuan Syekh sangat luar biasa. Umurnya beliau tidak panjang, tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Umur Tuan Syekh 91 tahun. Wafatnya Tuan Syekh yaitu tanggal 11 bulan Rabiul Tsani atau tanggal 11 bulan Silih Mulud. Nah ini malam sekarang malaman ya. Maka kita insya Allah selama hidup saya akan saya rayakan, akan saya ajak jamaah sekalipun tidak mengundang
sudah tertulis. Cukup saya kasih tahu setiap tanggal 11 insya Allah akan selalu diadakan haul puasa di sini. Jadi wafatnya puasa tanggal 11 bulan Silih Puluh tahun 576 Hijriah atau tahun 1139 Masehi. Karena tadi ingat perbedaannya antara Hijri dan Masehi itu 578 tahun. Jadi sekarang kesimpulannya haul yang keberapa? Takut ada yang nanya. Nanti pulang hari haul sekarang haul puasa yang keberapa sih ya? Jadi kesimpulan tinggal ambil. Itu Tuhan saya wafat tahun 561, sekarang tahun 1444, tinggal diambil 561 itu SD ya. Jadi sekarang haul Tuhan saya yang berapa? Simpel, sekarang haul Tuhan saya yang ke 883. Itu enggak SD aja ngitungnya ya. 1000 itu 444 diambil wafat 571, berarti sisanya 883 itu ya. Para jemaah sekalian, jadi tadi sudah tahu ya keturun Tuhan Syekh dari ayahnya ada Sayyidina Hasan, dari ibu Sayyidina Husain. Kalau dari ayah mentok ke Rasulullah itu 14, kalau dari ibu mentok ke Rasulullah itu 16. Para jemaah sekalian, kenapa saya mengadakan haul dan mengajak kepada sekalian? Pertama alasannya atau asbabnya, istilah santri asbabnya atau sababnya diadakan haul, dan saya mengajak kepada keluarga dan lapisan masyarakat haul bangsa. Yang pertama, saya dulu pernah ijazah Thariqah tahun 80. Waktu itu anak saya belum lahir. Waktu itu anak saya Ibnu Gawar belum lahir, belum tahun 80 ya. Saya kebetulan waktu itu saya dia bersatu sama Al-Karam Haji Makmur ya, di Tangerang Utara. Saya bayat Thariqah di sana sekitar tahun 82. Nah, terus beliau pas saya pulang, kalau istilah sekolah ini sudah saya pulang, pas pulang saya berkali sama beliau dengan pesan, nanti kalau kamu sudah di rumah, tolong laksanakan doa Tuan Syekh setiap tahun. Saya hanya di bahasa Kiai, saya hanya 1 cangkir kopi atau 1 sendok nasi. Bismillah, ikhlas billah, supaya kamu nanti diaku sama Tuhan saya. Itu. Jadi dulu saat pertama karena ada pesan dari seorang kiai, seorang guru pada tahun 82. Kedua pada waktu itu saya baik atau dari Naksabandia. Terus waktu di Jawa dulu saya ijazah manaqib Jawahirul Ma'ani dari sebuah Kiai Haji Abdul Hanan Maksum sama Kiai Ahmadi Ibni Al-Hadi Syairadi Al-Kinjani dari Jawa Timur. Kedua yaitu dari seorang Kiai yang sangat luar biasa, Kiai Abdullah Jawa Timur. Pesantrennya dekat dengan PT Gula Garam Blitar, dekat di Papan. Nah itu dari situ saya dipesan dakwah. Alhamdulillah sampai sekarang, dari mulai tahun 95 sampai saat ini alhamdulillah belum pernah satu kali pun saya tinggal sakit di kodok. Alhamdulillah. Dua, ketiga, saya juga di Jawa dulu pernah diijazahkan Hiji Abdul Qadir. Nah, beliau pesan, kamu sudah mewajibkan Abdul Qadir, tolong nanti pas haul Tuhan Syekh kamu laksanakan haul sama yang di Banten dulu. Sekarang punya secangkir kopi atau sesendok nasi, laksanakan. Pastilah kita sesuai dengan kemampuan yang ada itu. Jadi beberapa asbab tadi saya Bismillah ngajak keluarga, ngajak jamaah sekalian. Intinya apa? Supaya kita
jadi seorang manusia yang mencintai Rasulullah, yang mencintai keluarga Rasulullah. Karena Tuhan saya ini adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semua bisa melaksanakan yaitu hadis Rasulullah, adibu auladakum bisalasati khisal. Kamu harus bisa mencintai 3 perkara ini. Pertama, kita ditugaskan, diwajibkan untuk mencintai Rasulullah. Kedua, kita ditugaskan, diwajibkan untuk mencintai keluarga Rasulullah. Ketiga, kita diwajibkan mencintai Al-Quranul Karim atau senang membaca Al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, yang terakhir, saya mengajak para jemaah semuanya untuk melaksanakan haul. Saya beserta keluarga, beserta pamura dan jemaah semua yang dari Pidul Jaya, yang dari Bekasi alhamdulillah ada, yang dari Bogor ada, yang dari Banten pun ada, semalam tadi nyampe jam 12, yang dari Karawang Timur yaitu di Kedung Jurung ada, ya, termasuk tentang kalau Kang Atim ada, itu Karawang Timur, hampir selatan, yaitu semua ini saudara saya semua. Saya ingin mengajak, cintailah Rasulullah, cintailah keluarga Rasulullah, agar kita kelak nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyaru ba'du man habba. Kita akan disatukan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, yakin kita nanti akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Tuhan saya, maka yakinlah nanti kita akan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mencintai beliau, insya Allah nanti beliau akan menolong kita, ataupun dalam kata bahasa Arab kita akan disyafaatan atau disyafaati oleh beliau. Kenapa? Karena ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wahai umat Islam, jika umat Islam sakaratul maut karena ketakutan, ada suara malaikat langsung terdengar sama, wahai kaum muslimin, jangan pernah kau takut menghadapi kematian. Kalau di dadamu masih ada iman, kelak nanti orang-orang yang kau cintai, Rasul, Nabi, para wali, para ulama, para kiai, para ustaz, orang-orang yang soleh yang kamu cintai, itu akan menjadi pengacara kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak kepada semua jamaah, yuk kita tanamkan di dada kita, di hati kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, keistimewaan seorang walinya Allah, yaitu Tuan Syekh, sangat banyak dalam manaqib Jawahirul Ma'ani, termasuk buku-buku sangat banyak sekali. Belum di kitab-kitab karangan beliau. Karena beliau bukan hanya seorang walinya Allah, beliau adalah seorang ulama besar yang lahir tadi, yaitu tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561. Beliau di bawah Imam Ghazali, bukan hanya seorang wali, tapi beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Ilmunya beliau memenuhi dunia. Bahkan beliau punya kitab tafsir yang dinamakan Tafsir Al-Jilani. Al-Jilani di Majid tafsir itu bukan tafsir kata jalan, dia masyhur tafsir suluk sesuai dengan keilmuan beliau. Hati-hati kalau belajar tafsir Al-Jilani, hati-hati ya, hati-hati kalau kita belum menguasai kitab-kitab suluk yang lainnya, di antaranya kitab Risalatul Mu'awwanah,
terus Minhajul Abidin atau kitab-kitab Tanbihul Muqtarin, Al-Hikam dan yang lainnya. Kalau belum menguasai itu jangan iseng-iseng baca tafsir Al-Jilani. Kenapa? Dia lebih dalam mentafsirkan ayat. Jadi bukan kayak tafsir Al-Jilani itu bukan enggak sama dengan tafsir Al-Jalalain. Itu mah fikih ya. Kalau ini mau sulit main dalam ya. Takutnya nanti ngaji tafsir malah ngaco ya. Gitu. Alasannya dalam tafsir punggung kayaknya otaknya ya. Hati-hati. Itu harus betul-betul dikuasai sebelumnya dikuasai kitab-kitab yang lainnya. Para jamaah sekalian, keistimewaan Tuan Syekh, insya Allah jam 9 rapi ya, yang lain jam 8 rapi. Keistimewaan beliau pada waktu itu ada seorang anak ini bisa kakak ya, bisa kakak. Jangan sampai tidak ada kakak ya, apa nggak bakal kasih kalau nanti itu. Ini kisahnya harus tahu ilmunya, semua harus tahu ilmunya. Ini kisah kakak. Ada seorang anak, dia mencintai Tuan Syekh sampai dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dia pengen pesantren ke Tuan Syekh. Terus diantarkan sama ibunya, tinggal di tempat Tuan Syekh. Selanjutnya anak itu dibaiat oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus alhamdulillah anak itu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian anak itu sudah dewasa. Ibunya selang ke Tuan Syekh. Biasanya kalau kita ke pesantren punya anak biasa di pesantren, dulu itu nomor 70. Penting gua anak gua dulu nih. Anak udah kenyang dia anak makan. Itu ngopi, baru mau pulang baru kiai biasanya gitu. Ya, ini ada dari zaman dulunya. Ada orang merta nih. Dia ada kamar belakangan, sama anaknya dulu. Sama kemana pun selalu begitu biasanya. Guru belakang, anak dulu nih. Udah melepas kangen sama seorang anak baru kiai. Nah ini si ibu mau lihat anaknya, Tuan saya belakang, langsung mau kamar saking kangen. Pas lihat di kamar lagi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurus kering itu si anak, kurus kering karena dia lagi puasa. Betul-betul kurus kering. Dia lagi naik torekohnya. Betul-betul sangat luar biasa. Nah, si ibu melihat anaknya kurus kering ini emosi. Ini anak sampai kurus kering begini. Maka saya nggak ada anak-anak dari Bantul ada. Kebetulan alhamdulillah anaknya sehat gemuk nih. Saya takut katanya kan anak saya hidup kurus amat. Saya takut. Si Hero itu alhamdulillah gemuk, si Reni gemuk, alhamdulillah anak saya gemuk, alhamdulillah. Saya nggak mau. Ya. Ini soalnya ibu-ibu anak saya kurus sebetulnya. Apalagi sekarang zaman canggih ya, zaman canggih masuk Facebook lagi ya, dan anaknya kurus. Nah, saking anaknya kurus banget, terus nggak mau ngomong sama doang si anak, sama terus dia lagi naik, dia berzikirnya. Nah, terus si ibu langsung dengan emosinya datang ke hadapan Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan duduk. Ibu, mohon maaf, dari mana, mau kemana? Enggak, saya lihat anak saya, Tuan Syekh. Anak saya kurus. Enak-enak Tuan Syekh, anak saya kurus. Jangannya nggak dikasih makan. Udah berapa bulan, berapa hari? Kan tahu sendiri ya, ibu kalau marah beda. Beri nangis bisa marah, bisa ngomong beri nangis. Ibu coba itu ya. Ini ibu jangan marah aja dengan cerita, jangan marah. Karena ini cerita fakta. Nah, sampai kehilangan hormat di hadapan Tuan Syekh. Gitu. Pas waktu itu Tuan Syekh lagi makan, beliau di puasa makan ayam, terus santai. Ayam ini habis dilihat sama seorang ibu ini. Gitu.
Ibu dari mana? Saya lihat anak saya, anak saya urus, saya kesini bukan nyuruh nyiksa anak saya sempat dididik. Oh ibu, anak ibu sudah saya berikan toriko. Saya tidak tahu toriko. Gitu. Kau apa ibu ya? Gitu. Terus gimana kuliahnya nih? Ibu, insya Allah nanti juga anak ibu akan bisa seperti saya, makan ayam, makan yang lebih enak dengan nikmat. Nah anak ibu tidak akan pernah saya kasih makan ayam sebelum bisa kayak saya. Maksudnya nih yatim, ini apa ibu? Tulang. Masih emosi? Tulang. Betul ini tulang. Yatim ibu ya. Nanti anak ibu kalau belum bisa seperti saya, maka anak ibu saya anjurkan jangan pernah makan ayam. Coba masih ketus. Nah diambil tulang dikumpul sama tuan saya, dikumpulkan tulang itu, langsung dilempar bismillahirrahmanirrahim, langsung dilempar, langsung terbang itu ayam, langsung jadi utuh lagi sampai 100% utuh. Bahkan ayam itu beda bukan gitu. Ayam itu jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir waliyullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir waliyullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syaikhul Qadir waliyullah. Itulah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jangan takut. Inilah sebuah apa sih bahasa kitanya. Kalau itu sebuah kinayah atau bahasa kitanya ini pertanda lupa bahasa Indonesia saya lupa. Pokoknya mah barang siapa yang mengorbankan apapun untuk pelaksanaan haul Tuan Syekh pada khususnya, maka Pak insya Allah akan Allah ganti dengan yang berlipat-lipat. Orang macet ekonomi dengan ikhlas mahabbah, dengan menyumbangkan apapun, entah itu acara haul ataupun manggil seorang kiai atau ustaz itu untuk baca manaqib supaya dibacakan manaqib sebagai sejarah ya. Kita beda dibalik gitu. Jadi seharusnya mah gitu kita ini punya hajat, punya susah, ngejarah dulu manggil ustaz dulu. Nah pertama satu, nanti kalau udah hasil ustaz yang kabur panggil semua. Ini udah hasil baru manggil ustaz satu mungkin. Pertama satu dari susah itu, kalau udah hasil dapat 10 juta nih, panggil ustaz semua, pakai semua orang kasih sering satu juta habis, susah lagi baca lagi gitu. Intinya maksudnya bagi masa kalian. Jadi barang siapa yang mengorbankan apapun demi kepentingan terbentuknya haul Tuan Syekh, maka insya Allah itu akan hidup kembali. Artinya akan Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Itu bagi masa kalian. Para jemaah sekalian, kita suka ngomong-ngomong Tuan Syekh seorang wali, Tuan Syekh seorang tutup aulia. Nah, saya akan bahas secara singkat. Tuan Syekh ditarbiyah kewaliannya, dididik kewaliannya dan wisuda kewaliannya itu oleh seorang nabinya Allah, itu Nabi Khidir alaihi salam. Itu yang mendidik Tuan Syekh dan wisuda Tuan Syekh menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nanti sudah gitu. Waliul ada yang putus begitu kan? Nah,
Kalau kekutuban itu langsung diwisudanya oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj naik ke langit, dan di langit seluruh para nabi, seluruh para wali, ruh-ruhnya dihadapkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, termasuk ruh Tuan Syekh dihadapkan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, wahai malaikat Jibril, ini ruh siapa? Muhammad, ini ruh cucu kamu Abdul Qadir. Abdul Qadir, sini. Nah, maka hati-hati. Nanti jangan katanya Tuan Syekh diinjak pundak sama muncul Rasulullah. Bukan, itu mas sebuah bahasa siloka ya, bahasa siloka. Nah, diinjak pundaknya Tuhan Syekh dalam alam ruhnya sama Rasulullah SAW. Artinya itu dia diwisuda sama Rasulullah SAW dengan kekutuban. Jadi wahai Abdul Qadir, kaulah wisuda menjadi seorang kutubul aulia, seluruh wali sampai yaumul kiamah kedudukan yang ada di bawahmu. Itu. Jadi kewalian diwisudai oleh Nabi Khidir alaihi salam, kekutuban langsung diwisuda oleh baginda kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan sekalian. Nah, tadi sebelum saya tutup, tadi saya pernah cerita bahwa tahun 82 saya banyak thariqah. Terus saya juga dengar di sini di Ciagang, mungkin benar Bapak sekalian, dari sini undangan. Saya tahun kurang lebih tahun 2000 itu saya juga pengen ada sanad ke Cilongok, ke Bujadi-Jati, bapaknya Bang Uci, ya. Saya pengen punya sanad di situ, maka saya mengambil lagi pengen thariqah di sini di Ciagang. Almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Baudin bin Ki Haji Ismail Ciagang. Ya. Itu yang kedua saya. Pertama tahun 82 saya ke thariqah Qadar Sabaniyah di Tangerang Utara. Yang kedua di Ciagung, itu Ki Haji Baudin bin Ismail. Saya bil barokah saya akan bacakan sanad thariqah. Saya pernah ijazah untuk belajar thariqah di seorang guru saya tahun 82, yaitu Ki Haji Sa'adat. Ki Haji Sa'adat sanadnya yaitu dari mertuanya, yaitu Ki Haji Dahlan. Ki Haji Dahlan yaitu dari Ki Husain Cerita. Ki Husain Cerita itu Ki Asnawi Carimin Labuan yang sering kita jarang. Nah, kalau dari situ saya Ki Haji Sa'adat, Abdullah Dahlan Tanjakan, Ki Husain Cerita, Ki Asnawi 5, Ki Asnawi. Langsung ke Syekh Abdul Karim Tanara, ya keluarga Syekh Nawawi. Nah, terus kalau dari sini kalau dari Ciagang saya banyak thariqah dari Ki Haji Bahaudin. Ki Haji Bahaudin beliau banyak thariqah dari Abu Yadimiyati Cilongok. Abu Yadimiyati banyak thariqah di seorang kiai Ki Haji Arsyad Cilongok juga. Ki Haji Arsyad banyak thariqah yaitu baru Ki Haji Dahlan yang tadi. Itu di situ. Ini benar. Kalau pertama saya dari guru saya, guru ngaji, guru thariqah Abu Yasa ada, langsung Abu Dahlan. Baru misalnya Ki Husain Cerita, baru Ki Hasan Cerita. Kalau di sini putar Ki Haji Bahaudin, Ki Haji Dimyati Cilongok, Ki Haji Arsyad, Ki Haji Dahlan baru. Terus Ki Husain Cerita, baru Ki Hasan Cerita Ki Labuan. Terus Ki Asnawi Carimin banyak thariqah dari seorang ulama besar yaitu Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim At-Tanara, masih keluarga Syekh Nawawi. Ya. Terus Syekh Abdul Karim dari Ahmad Khatib Sabbas, dari Syekh Samsudin, Syekh Samsud dari Syekh Muradi, Syekh Abdul Fatah, Syekh Abdul Fatah dari Syekh Utsman dari Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar dari Syekh Yahya dari Syekh Syamuddin dari Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin dari Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin dari Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatta dari Syekh Abdul Aziz dari Sultanul Awliya Al-Qutbul Gawas Syekh
Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi. Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi dari Syekh Abdul Hasan Ali Al-Haqqari, dari Syekh Abdul Farid Al-Turtusi, dari Syekh Abdul Wahid Al-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar Al-Shibli, dari Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, dari Syekh Sri As-Saqafi, dari Syekh Makrub Al-Karhi, dari Syekh Abdul Hasan Ali Ibni Musa Al-Ridha, dari Syekh Musa Al-Qadhi, dari Syekh Ja'far Sadiq, dari Syekh Muhammad Al-Bagir, dari Syekh Al-Imam Zainul Abidin, dari Syekh As-Sayyid Syahid Sayyid Al-Husain Ibn Fatimah Al-Zahra, dari seorang ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril dari Rabbil Arbab, Muqtadir Riqab, Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian saya mau cerita, nanti pas menjelang kiamat terjadi, Al-Quran atau kitab-kitab semuanya nanti hanya ada kertasnya doang. Seluruh tulisan Al-Quran bakal dihapus, ada cuma ada cangkangnya doang. Isinya ada kosong. Allah cabut, Allah angkat semua. Tapi hanya dua kalimat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak akan pernah hilang, tulisan dan huruf, dan yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak akan pernah hilang sampai ke surga pun. Yang lain Allah angkat semua pas menjelang kiamat kubra, tapi bismillah dengan la ilaha illallah itu tidak, Muhammadur Rasul tidak hilang, tulisannya selalu ada. Kita bagi sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kita semua memperingati haulnya Tuhan Syekh. Sebetulnya ini saya sekalian di hati mah saya akan ungkapkan malam ini, saya di hati mengajak semua, yaitu di majlis ini Jadul Al-Falah. Saya bersyukur di majlis ini sudah banyak kitab yang saya hatamkan, banyak kitab yang saya hatamkan di sini, sehingga sekarang alhamdulillah tafsir sudah beberapa tahun dibacakan di sini, Fathul Musim dibacakan di sini, kitab-kitab bukan satu, alhamdulillah beberapa kali hatam di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya mohon di sini ada berkah selama hidup saya, selama seluruh kehidupan saya nanti. Bapak sekalian, saya ingat malam ini itu pertama saya mengajak kita sekalian memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dilahirkan pada tanggal 11 Rabiul Tsani. Ketiga yaitu memperingati haul Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan tertanam di hati kita semua mencintai beliau semua, agar kelak nanti kita dimasukkan ke surga ya Allah bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kisah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u man ahabba. Barang siapa mencintai mereka, barang siapa mencintai mereka, nanti kita akan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan ada manfaat dan barokah. Sebelumnya mudah-mudahan dengan memberitahu awalnya Tuhan Syekh dengan memberkati Siti Fatimah, dengan memberkati Nabi Muhammad SAW, kita semua Allah sehatkan. Dan barang siapa saja yang sakit, Allah angkat penyakit dia sehat seperti kita semua. Mudah-mudahan kita manusia biasa, kita akan mengabdi di hadapan Allah, di hadapan makhluknya, kita akan bahagia di dunia dan akhirat, tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabbal alamin.